Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan eh, yaitu identifikasi pengaruh takaran bahan dasar terhadap kualitas mie basah berdasarkan daya serap air dan metode Dewey. Dan selanjutnya untuk anggota dari kelompok 1 sendiri itu ada saya Muhammad Niam dengan nomor NIM 11236 dan ada Prayata Asadel dengan nomor NIM 11245. Nah, topik pembahasan kali ini yaitu terdiri dari 4 poin, yaitu ada pembahasan metodologi penelitian, teknik analisa data, dan kesimpulan. Yang pertama di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini akan dibacakan oleh Saudara Prayata. Pada Prayata dipersilakan. Ya, jadi untuk pendahuluannya yang pertama adalah mie merupakan suatu makanan yang berasal dari tepung terigu. Kandungan karbohidrat dalam mie dan nasi itu adalah sama. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa mie sering dikonsumsi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia sebagai makanan pengganti nasi. Nah, untuk selanjutnya itu berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penggunaan tepung umbi-umbian mampu untuk meningkatkan kualitas mie. Nah, pada penelitian kali ini, faktor-faktor yang digunakan adalah kontrol dan noise factor. Substitusi tepung, singkong, dan rumput laut digunakan untuk pembuatan mie pada penelitian ini. Nah, ini lanjut ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan desain eksperimen atau melakukan eksperimen pembuatan mie basah berdasarkan pada metode DOE atau Design of Experiment. Selanjutnya, setelah dilakukan eksperimen, dilakukan perhitungan dan analisa ANOVA, mean effect analysis, dan S per N ratio analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kualitas mie berdasarkan pada pengukuran tingkat cooking loss. Nah, faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu jenis faktornya yaitu ada control factor dan noise factor. Control factor itu merupakan faktor-faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kualitas mie. Sedangkan untuk noise factor sendiri merupakan faktor yang dianggap kurang berpengaruh terhadap kualitas mie, tapi masih diperlukan. Pada penelitian ini diberlakukan dua level untuk masing-masing faktor yang digunakan kontrol dan noise factor disajikan pada tabel 1 dan tabel 2. Bisa dilihat pada tabel 1 ini ada kontrol faktor berupa tepung terigu, tepung singkong, hingga bubur rumput laut. Ada level 1 dan level 2-nya. Untuk tabel kedua itu ada noise factor. Noise factor-nya itu ada banyak air, lama waktu, hingga lama waktu mengukus. Lalu ada level 1 dan level 2-nya, seperti yang tertera di PPT. Lalu ada teknik analisis data. Untuk teknik analisis data akan dijelaskan oleh Saudara Niam. Baik, selanjutnya ada teknik analisis data yang dimana daya serap air pada mie berhubungan dengan kandungan air yang terdapat dalam bahan. Kandungan air dapat menentukan umur simpan mie. Semakin banyak kandungan air yang terdapat pada mie, maka daya simpannya akan semakin relatif singkat dan sebaliknya. Hasil nilai daya serap air atau DSA dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu daya serap air sama dengan berat mie setelah direbus dikurang dengan berat mie sebelum direbus dibagi dengan berat mie sebelum direbus dikali 100%. Jadi next. Nah, daya serap air atau DSA. Pada penelitian ini, eksperimen membuat pembuatan mie basah dilakukan sebanyak 4 kali pengulangan. Pengulangan tersebut sesuai dengan aturan metode Design of Experiment atau DOE. Adapun data-data hasil eksperimen adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel 3 ini, yaitu data eksperimen pengulangan 1, yang dimana di sini ada trialnya, yaitu ada 8 atau 8 percobaan ya. Dan di sini ada WA, WB, dan daya serap airnya atau DSA. Dan tabel kedua, yaitu tabel keempat, di sini ada eksperimen pengulangan kedua, sama seperti tabel ketiga, yaitu ada 8 percobaan. Dan tabel kelima dan 6 sama seperti tabel 3 dan 4 tadi ya, yaitu ada 8 percobaan dengan WA-nya diketahui, WB-nya diketahui, dan DSA-nya diketahui.
Oke. DSA atau daya serap air, tingkat kandungan protein mempengaruhi daya serap air pada mie. Semakin tinggi kandungan protein pada mie, maka akan semakin lama proses perebusannya. Mie yang dapat mengembang adalah mie dengan nilai daya serap air yang tinggi. Berdasarkan hasil percobaan dan perhitungan, didapatkan bahwa sampel mie pada percobaan nomor 2 memiliki nilai DSA yang paling tinggi, yaitu 1,1560. Hasil ini sesuai dengan hasil mie setelah direbus. Percobaan nomor 2 adalah produk mie terbaik dari seluruh sampel percobaan yang dilakukan. Pada penelitian ini menggunakan nilai atau hasil perhitungan yang tinggi, merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas mie basah. Berdasarkan hasil perhitungan ANOVA, didapatkan bahwa bahan yang paling berpengaruh terhadap kualitas mie adalah A, atau tepung terigu, B, tepung singkong, dan E, rumput laut. Selanjutnya, analisis terhadap mean effect, hasil perhitungan mean effect diberikan pada tabel 10. Nah, bisa dilihat di sini bahwa hasil perhitungan ANOVA-nya yang row 1 sampai 8 ini yaitu percobaannya, dan untuk kolom 1 sampai 4 adalah eksperimennya. Kita bisa lihat count-nya, dan di situ ada sum, ada average atau rata-rata, dan variance-nya. Kemudian setelah itu kita didapatkan ANOVA-nya dengan total SS-nya itu 18,06586, dan dilanjut dengan hasil perhitungan SST-nya. Nah, total SST-nya sendiri itu 19,82, 18,07. Nah, untuk design of eksperimennya di sini itu tabel 10 main effect, kita mendapatkan dari 8 percobaan di sini yaitu 0,23 average-nya, totalnya, total min. Dan di level 1, level 2, efek dan rank di sini, rank yang paling tinggi yaitu adalah yang pertama ada A, dan yang kedua B, yang ketiga E, C kali D, dan kelima ada A kali D, keenam ada A kali C, dan ketujuh ada C. Nah, berdasarkan hasil perhitungan main effect, didapatkan bahwa ranking faktor yang mempengaruhi kualitas mie basah adalah faktor A, yaitu tepung terigu. Nah, hasil ini sama dengan hasil analisa dengan hasil perhitungan ANOVA. Tepung terigu dapat membuat daya serap air mie basah tinggi. Semakin banyak campuran tepung terigu dan kanji atau singkong, maka semakin tinggi pula daya serap airnya. Oke, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Prayata. Selanjutnya ada kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa hasil eksperimen yang paling baik yaitu eksperimen sampel nomor 2. Pada penelitian ini, eksperimen dilakukan dengan menggunakan metode design of experiment. Metode DOE menggunakan analisis ANOVA dan mean effect untuk mengetahui bahan-bahan apa saja yang paling mempengaruhi kualitas mie basah. Lalu berdasarkan hasil perhitungan ANOVA dan mean effect yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa bahan yang paling berpengaruh terhadap kualitas mie adalah A. Tepung terigu, B. Tepung singkong, dan C. Telur. Hal ini dikarenakan tepung memiliki daya serap air yang baik, sehingga daya kembang mie juga menjadi baik. Ya, sekian. Terima kasih dari kelompok kami, dikembalikan ke Niam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok 8 sampaikan tentang materi dari DOE. Kurang lebihnya mohon maaf, kami Muhammad Tiam dengan Prayata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.